Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah ya. Kita masuk di hadis nomor 2922. Babu raf'i sauti utawi bab mengeraskan suara bitalbiyati dengan membaca talbiyah. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Sufyan benu Uyainata, an Abdillah bini Abi Bakrin, an Abdul Malik bini Abi Bakri bini Abdurrahman ibnil Haris binil ibni Hisam ya. An Khalad bini Sa'ib an Abi anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Atani datang ni padaku sapa Jibrilu malaikat Jibril. Pamaroni maka perintah sapa Jibril ni padaku an amura agar memerintahkan aku ashabi pada sahabat-sahabatku an yarfa'u agar mengeraskan mereka aswatahum pada suara-suara mereka bil ihlal dengan membaca talbiyah. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi'un dasana Sufyan an Abdillah bin Abi Labid anil Muthalib bin Abdillah bin Hantab an Khalad bin Sa'ib an Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala berkata Zaid bin Khalid. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani datang ni padaku sapa Jibrilu malaikat Jibril. Faqala maka berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur perintahlah engkau ashabaka pada sahabat-sahabatmu fal yarfa'u agar supaya mengeraskan mereka aswatahum pada suara-suara mereka bitalbiyati dengan talbiyah. Fa innaha maka sesungguhnya talbiyah iku min syiaril haji dari syiarnya haji. Hadasana Ibrahim binul Mungdir al-Khizami wa Ya'qub binu Humaiti bin Kasib qala berkata keduanya. Hadasana Ibnu Abi Fudek an Idhahak bin Utsman an Muhammad binil Munkadir an Abdurrahman bin Yarbu an Abi Bakrin As-Siddiq. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku suila ditanya sapa Rasul ayul a'mali manakah pengamalan afdol yang lebih utama. Qala bersabda sapa Rasul al-adju. Al-adju itu mengeraskan membaca talbiyah. Wasatju dan menyembelih unta. Babu dilali utawi babnya naungan. Nah, dilal itu naungan. Kalau sekarang ya pakai payung atau apa gitu. Lil muhrimi bagi orang yang ihram. Iku hadasana Ibrahim binul Mungdir al-Khizami, hadasana Abdullah bin Nafi' wa Abdullah bin Wahbin wa Muhammad bin Fuleh qalu berkata mereka semua. Hadasana Asim bin Umar bin Habsin an Asim bin Ubaidillah an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah an Jabiri bin Abdillah qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin muhrimin tak satupun orang yang memakai pakaian ihram. Yatha yang kepanasan dia lillah krana Allah. Yaumahu pada harinya dia yulabi membaca talbiyah dia kata tagiba sehingga terbenam apa asamsu matahari ila kecuali gobat apa istilahnya pergi matahari
ya terbenam itu ajalah, terbenam apa matahari bidunubihi dengan membawa dosa-dosanya muhrim. Fa'ata maka kembali sopo muhrim kama waladadhu sebagaimana melahirkan hu pada muhrim sopo umuhu ibunya. Nah, berhubung dosa-dosanya itu hilang bersama terbenamnya matahari itu, nah, dia suci dari dosa sebagaimana dulu waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Babut tibi utawi babnya memakai wangi-wangian indal ihram di sisi ihram. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Sufyan bin Uyainata hak. Wa atasana Muhammad bin Rumkin ahbarona Lais bin Sa'din jami'an semuanya an Abdurrahman bin Qasim an abihi dari bapaknya. An Aisyah dari Aisyah. Anaha sesungguhnya Aisyah iku kolat berkata sopo Aisyah. Toya betul memberi minyak wangi aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam li ihramihi untuk ihramnya Rasul. Qabla sebelum an yuhrima jika memakai pakaian ihramnya Rasul. Ya. Jadi pas mandinya itu misalnya ya masih sabunan, masih gosok gigi pakai pasta gigi, masih pakai sampo itu masih boleh sebelum memakai pakaian ihramnya itu. Walikilihi dan pada halalnya Nabi. Halal itu artinya tidak memakai pakaian ihram. Qabla sebelum an yufidho jika tawaf ifadah siapa Nabi, siapa Rasul. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu kan sesudah melempar jumrah Aqabah, kemudian nyembelih, terus satunya lagi gundul, itu kan pakaian ihramnya dilepas ya. Tapi masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu tawaf ifadah itu. Jadi keadaannya sudah halal, ya, boleh pakai minyak wangi, sudah boleh itu. Yang belum boleh adalah jima istrinya. Sebelum tawaf ifadah. Atasana Ali bin Muhammad, tasana Waqi', tasana Al-A'mas, an Abi Duha, an Masruk, an Aisyata qalat berkata Aisyah. Kani seakan-akan ini tadi belum dibaca ya. Qala berkata sapa Sufyan, biyadaya dengan dua tanganku Aisyah, hata ini yang ini keduanya. Atasana Ali bin Muhammadin, dasana Waqi', dasana Al-A'mas, an Abi Duha, an Masruk, an Aisyah, qalat berkata Aisyah. Kani seakan-akan sesungguhnya aku iku angduru, melihat aku ila wabi sitib pada bersinarnya atau mengkilatnya minyak wangi fi mafariki Rasulillah di belahan rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa dan utawi Rasul iku yulabi membaca talbiyah sapa Rasul. Jadi dipakainya itu bukan pas pakai pakaian ihram, tapi sebelumnya. Ya. Sebelumnya itu. Atasana Ismail bin Musa, atasana Sarik, an Abi Ishaq, anil Aswad, an Aisyata, qalat berkata Aisyah. Kani seakan-akan sesungguhnya aku aro melihat aku. Wabi sotib pada mengkilatnya minyak wangi ya. Fi mafriki Rasulillah di dalam belahan rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da talasatin setelah 3 hari.
Wahwa dan utawi Rasul iku muhrimun memakai pakaian ihram. Jadi Ka'ani Aro, Ka'ani Angduru itu peristiwanya sebenarnya sudah lama, tapi Aisyah itu masih eh, mengingat persis kejadian tersebut. Jadi seolah-olah aku melihat itu. Padahal kejadiannya itu sudah lama. Jadi bekasnya minyak wangi di belahan rambutnya Rasul itu masih ada setelah 3 hari. Ya. Dan waktu itu beliau keadaan ihram. Babuma utawi bab apa-apa, utawi bab apa-apa, yal basu yang memakai sopo al muhrimu orang yang memakai pakaian ihram bayanima minas siabi dari pakaian. Iku atasana Abu Mus'ab dasana Malik bin Anas an Nafi an Abdillah bin Umar ana rajulan sesungguhnya seorang laki-laki iku sa'ala bertanya dia an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma apakah yalbasu yang memakai sapa al-muhrimu orang yang ihram minas siabi dari pakaian. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasu tidak boleh memakai sapa muhrim al-kumusa pada baju gamis. Wala dan tidak boleh memakai al-amaima pada berbagai macam sorban. Wala dan tidak boleh memakai asarawilat pada berbagai macam celana. Wala dan tidak boleh memakai al-baronis pada topi cikrak. Topi cikrak itu baju yang sekalian ada tutup kepalanya itu namanya baronis. Orang Jawa bilang topi cikrak, orang Jawa zaman dulu maksudnya, karena mirip cikrak zaman dulu. Cikrak itu pasangannya sapu itu cikrak. Sapu kan untuk nyapu sampah lah, cikraknya itu untuk apa? Wadah sampah untuk ngirim sampah ke tempat sampah itu. Wala dan tidak boleh memakai al-khifaf pada muzah. Ila kecuali anla yajida jika tidak menjumpai dia anak laini pada 2 sendal. Fal yalbas maka supaya memakai dia kufaini pada 2 muzah. Wal yaqta'huma dan agar memotong dia huma pada kufaini asfala pada yang lebih bawah minal ka'ben dari 2 mata kaki. Cuma ya harus dipotong itu biar apa? Mata kakinya terlihat. Wala talbasu dan jangan memakai kalian minas siap dari pakaian sayan pada sesuatu masahu yang mengenai pada sesuatu apa zakfaronu minyak zakfaron atau alwarsu minyak waras. Ini zakfaron warsu itu ya sejenis minyak wangi. Jadi kalian tidak boleh memakai sesuatu pun dari pakaian yang sesuatu itu terkena minyak zakfaron atau minyak warsu. Atasana Abu Mus'abin tasana Malik bin Anasin an Abdillah bin Dinarin an Abdillah bin Umar anahu sesungguhnya Abdillah iku kala berkata sapa Abdillah naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalbasa jika memakai pakaian sapa al-muhrimu orang yang ihram baik haji atau umrah sauban pada pakaian masbuhon yang apa diwarna biwarsin dengan minyak warsin atau zakfaron dengan minyak zakfaron. Karena keduanya itu kategorinya wangi. Babus sarawil utawi babnya celana. Wal kufaini dan 2 muzah lil muhrimi bagi orang yang ihram. Idza lam yajid ketika tidak menjumpai dia izaron pada ya, semacam sarung ya. Atau nak laini 2 sendal.
Iku hadasana Hisam bin Ammar wa Muhammad bin Sobah qala berkata keduanya. Hadasana Sufyan bin Uyainata an Amri bin Dinarin an Jabir bin Zaid Abi Ta'sa Ani bin Abbas qala berkata bin Abbas. Sami itu mendengar aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu khutbah sapa Nabi. Qala berkata sapa Hisam dalam hadisnya alal mimbari di atas mimbar. Faqala maka bersabda sapa Nabi, man barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai diaman izaron pada sarung, falyalbas maka supaya memakai sapa orang sarawil pada celana. Waman dan barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai diaman naklaini pada dua sendal, falyalbas maka supaya memakai dia kufaini dengan apa? Pada dua muzah. Ya, dengan persyaratan tertentu ya tentunya. Waqala dan berkata sapa Hisam fi hadisihi di dalam hadisnya. Lafadznya fal yalbas maka supaya memakai dia sarawil pada celana. Ila kecuali an yafida jika kehilangan pakaian ihram. Nah, ya. Jika kehilangan pakaian ihram dia. Jadi pakaian ihramnya hilang ya sudah pakai celana itu. Ya. Tapi ya zaman sekarang enggak sampai kayak gini lah pakaian banyak. Ya diambil ketentuan yang terbaik. Sendal ya sendal itu aja lah. Terus pakai pakaian ihram ya sekarang ya murah-murah. Atasana Abu Mus'ab, atasana Malik bin Anas an Nafi' an Abdillah bin Dinarin an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul. Man barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai diaman naklaini pada dua sendal, fal yalbas maka supaya memakai dia kufaini pada dua muzah. Wal yaqta'huma dan supaya memotong dia huma pada keduanya kufen asfala pada yang lebih bawah ya. Minal Ka'bah ini dari dua mata kaki. Babut tawaki utawi babnya terjaga, berhati-hati ya. Berhati-hati fil ihram di dalam ihram. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Abdullah bin Idris an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abad bin Abdillah bin Zubair an Abi an Asma binti Abi Bakrin qalat berkata Asma. Kharajna keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta sehingga idza kunna ketika ada kami iku bil arji di tanah arji. Nazalna turun kami, ya, turun untuk istirahat, melepaskan penat ya. Fajalasa maka duduk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyatu dan utawi Aisyah iku ila jambihi pada sebelahnya Rasul. Wa ana dan utawi aku iku ila janbi abi pada sebelahnya bapakku yaitu Abu Bakar. Wa kana dan ada apa zimalatuna. Zimalatuna itu ya apa kendaraan kami atau tunggangan kami. Wa zimalatu Abi Bakrin dan tunggangannya Abu Bakar iku wahidatan satu. Ma'a gulami Abi Bakrin bersama budaknya Abu Bakar. Jadi kendaraan kami dan kendaraannya Abu Bakar ya itu ya satu, yaitu dibawa diurusi oleh budaknya Abu Bakar.
Kala berkata sapa Abih, ya, Abih. Fatola'a maka muncul atau ya muncul apa al-gulamu sapa al-gulamu budaknya Abu Bakar. Walaisa dan tidak ada iku ma'ahu bersama budak apa ba'iruhu ontanya budak. Jadi wong tadi itu ontanya diurusi oleh si budak itu, nah, kemudian budak itu muncul, lah ontanya ndak ada, nah, gitu ya. Pakola maka berkata sopo Abu Bakar, nah, berkata sopo Abu Bakar majikannya itu, lahu kepada budak, aina di mana ba'iruka unta kamu, nah, untanya di mana ini? Kala berkata budak, atlal tuhu menghilangkan aku pada unta al-barikah tadi malam. Wah, untanya hilang tadi malam. Kala berkata Abu Bakar, ma'aka iku bersamamu bairun utawi onta, wahidun yang satu. Tudiluhu menghilangkan kamu pada unta. Kamu itu gak pecus, ngurusi unta satu aja. Hilang. Apa kamu itu? Itu. Kala berkata sopo itu Abih. Patofiko maka tandang atau berbuat sopo Abu Bakar, ya tribuhu akan memukul sopo Abu Bakar pada budak. Mau dipukul itu. Jadi memang orang mau haji umroh itu ada aja. Wes isine itu pancingan-pancingan yang memang bikin emosi. Padahal Abu Bakar itu orangnya sabar, ya kan? Unta satu aja kok dihilangkan. Mana kamu itu mau dipukul? Wa Rasulullah dan utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakulu bersabda sapa Rasul. Ungduru melihatlah kalian ilah hadal muhrim pada ini orang yang memakai pakaian ihram. Ya Abu Bakar itu ma pada apa-apa ya senau yang berbuat sapa muhrim. Coba wong pakai pakaian ihram kok koyok ngene. Arep njotosi wong. Ya, mau mukul orang itu gimana? Nah, itu Nabi itu ya mencela gitu loh. Mbok ya jangan seperti itu. Babul muhrim utawi babnya orang yang memakai pakaian ihram. Yaksilu membasuh sapa muhrim roksahu pada kepalanya. Mungkin saking panasnya kepalanya itu disiram air atau dibasuh air. Hadasana Abu Mus'abin dasana Malikun an Zaid bin Aslam an Ibrahimah bin Abdillah bin Hunain an Abih ana Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Mahromah iku ihtalafa berselisih keduanya bil Abwa di tanah Abwa. Pakola maka berkata sapa Abdullah bin Abbas, yaksilu boleh membasuh sapa al-muhrimu orang yang pakai pakaian ihram roksahu pada kepalanya. Wakola dan berkata sapa al-miswaru miswar layak silu tidak boleh membasuh sapa al-muhrimu orang yang memakai pakaian ihram roksahu pada kepalanya. Wes gontok-gontokan. Parsalani maka mengutus ni padaku akunya ya Abdullah bin Hunain itu. Sapa Ibnu Abbas ila Abi Ayyub pada Abi Ayyub Al-Ansori, tanya ke sahabat yang lebih senior. As'aluhu agar bertanya aku pada Abu Ayyub andalika tentang demikian itu. Lah kok fawajatuhu maka menjumpai aku pada Abu Ayyub yaktasilu mandi
sapa Abu Ayyub. Wah, ini enggak sekedar membasuh kepala, bahkan mandi ini. Bainal korna ini antara dua tanduk. Dua tanduk itu tanduknya sumur itu. Ya, tanduknya sumur. Sumur zaman dulu kan lubangnya kan besar, terus kiri kanan ada tiangnya itu. Nah, di sini ada kayu juga, lah terus ada apa? Untuk ngerek sumurnya itu. Ya tanduk itu yang tiang dua kiri kanan itu. Wahwa dan utawi Abu Ayyub iku yastatiru tutup-tutup. Tutup-tutup saat mandi itu biar tidak dilihat auratnya. Bisaubin dengan pakaian. Fasalam tu maka salam aku alaihi atas Abu Ayyub. Fakola maka berkata sopa Abu Ayyub, man siapa hada ini? Karena dibalik tirai kan itu, balik tirai pakaian itu. Aku salam, terus Abu Ayyub tanya man hada. Kultu berkata aku, anak utawi aku iku Abdullah bin Hunain. Saya Abdullah bin Hunain. Arsalani mengutus ni padaku ilaika kepada kamu Abu Ayyub, sapa Abdullah bin Abbas. As'aluka agar bertanya aku kepada engkau, kaifa bagaimana karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilu membasuh sapa Rasul roksahu pada kepalanya Rasul, wa huwa utawi Rasul iku muhrimun, orang yang ihram. Ya. Kala berkata sapa Abdullah, pawadoa maka meletakkan sapa Abu Ayyub ya tahu pada tangannya Abu Ayyub ala saubi atas pakaian. Patok to'ahu maka menurunkan sapa Abu Ayyub pada pakaian biar kepala beliau itu bisa dilihat dari luar. Kata bata sehingga tampak li bagiku oporok suhu kepalanya. Tumakola kemudian berkata sapa Abu Ayyub li insanin kepada seorang manusia ya subuh agar menuangkan dia insan alaihi atas Abu Ayyub. Usbub menuangkanlah kamu insan. Fasoba maka menuangkan sapa insan ala roksih atas kepalanya Abu Ayyub. Tuma kemudian harroka menggerak-gerakkan sapa Abu Ayyub roksahu pada kepalanya biyadaihi dengan dua tangannya. Fakbala maka menghadap sopo Abu Ayyub bima dengan keduanya wa adbaro dan membelakang sopo Abu Ayyub. Ya gini, seret dari depan ke belakang terus dimajukan lagi ke depan. Itu fakbala bima wa adbaro. Tumakola kemudian berkata sopo Abu Ayyub hakadha demikian inilah ra'aituhu melihat aku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'alu mengerjakan sapa Rasul. Tuh. Babul muhrimati utawi wanita yang memakai pakaian ihram. Tas dulu apa? Ngelembrehake. Tas dulu itu ya ngelembrehake atau menurunkan sapa muhrimah asauba pada pakaian. Asauba pada pakaian ala wajhihi atas wajahnya ya seperti memakai cadar itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Fudailin an Yazid bin Abi Ziyadin an Mujahid an Aisyah qalat berkata Aisyah, kuna ada kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu dan utawi kami iku muhrimun, orang-orang yang memakai pakaian ihram. Faida lakiana maka ketika ketemu pada kami sopo ar-raqib orang yang naik kendaraan atau bahasanya untan-untan, rombongan orang yang naik unta. Asdalna menurunkan kami siabana pada pakaian kami min fauqi ru'usina dari atas kepala-kepala kami. Jadi kalau ketemu orang asing, nah itu
dipakai seperti cadar gitu. Faidza jawazana, maka ketika melewati sopo rokib na pada kami, rofakna maka mengangkat kami pada pakaian. Jadi boleh ya, orang perempuan memakai pakaian ihram itu menggunakan cadar lah untuk nutupi wajahnya, itu boleh. Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Abdullah bin Idris, an Yazid bin Abi Ziyadin, an Mujahid, an Aisyah, an Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binahwih dengan semisal hadisnya Muhammad. Babu sarti utawi babnya syarat fil haji di dalam haji. Iku hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin dasana Abi Ha. Wa dasana Abu Bakri bin Abi Saibata dasana Abdullah bin Numairin dasana Utsman bin Hakim an Abi Bakri bin Abdillah bin Zubair an jaddatih, dari neneknya. Jaddatih itu neneknya. An jaddatihi, dari neneknya. Jadi neneknya Abu Bakar. Qala berkata sapa Utsman, la dari tidak tahu aku. Yang disebut nenek itu adalah Asma binti Abi Bakrin atau Su'da binti Auf. Ya, jadi aku tidak tahu persis nenek yang dimaksud ini adalah Asma binti Abu Bakar ataukah Su'da binti Auf. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku takola masuk sapa Rasul ala Dubaah binti Abdul Muthalib, atas Dubaah binti Abdul Muthalib. Nah, ini ya masih bibiknya Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib. Takola maka bersabda sapa Rasul, ma apa yamnauki, yang mencegah apa maki padamu, ya ammatah wahai bibik, minal haji, dari haji. Pakolat maka berkata sapa Dubaah, anak utawi aku iku imraatun, seorang wanita, sakimatun yang sakit, wa ana dan utawi aku iku akhofu tertahan aku, al-habsa pada tertahan. Ya. Jadi akhofu takut atau khawatir aku, al-habsa pada tertahan, artinya tidak bisa melanjutkan hajinya karena sakit itu tadi. Qala bersabda sapa Rasul, fa'ahrimi, maka ihramlah engkau. Ya tetap saja pakai pakaian ihram, ya. Wastariti, dan membuat syaratlah engkau. Tapi ya nanti dalam niatnya ada syaratnya. Ana makil laki, sesungguhnya tempat tahalul kamu, haisu kubisti, di mana tertahan kamu. Boleh itu, di mana nanti sekiranya tertahan, tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidak bisa melanjutkan manasik, ya sudah, tahalul aja di situ. Ya, syukur-syukur nanti bisa selesai dengan sempurna.